Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran PHI kelas 10 tentang menganalisis sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Anak-anak semuanya, Bapak berharap pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah, kita masih sehat, kita masih bisa melaksanakan aktivitas walaupun pada masa pandemi ini. Nah, video kali ini setelah kita mempelajari ini diharapkan anak-anak Bapak semuanya dapat memahami yang pertama bagaimana substansi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Yang kedua, strategi dakwah Nabi di periode Mekah. Secara substansi garis besar materi, dua itu yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Mari kita lihat satu persatu. Pertama yaitu substansi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Ketika beliau melihat bagaimana keadaan masyarakat Arab jahiliyah ketika itu, yang sudah menghalalkan segala cara, yang sudah jauh dari nilai-nilai akhlak, maka beliau pergi bertahanus ke Gua Hira. Maka di sana beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu turunnya Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sejak itu maka resmi Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Maka beliau memiliki kewajiban untuk mendakwahkan ajaran Islam yang telah beliau terima kepada para pengikut. Anak Bapak semuanya, pada periode Mekah ini lebih kurang selama 13 tahun, maka ajaran-ajaran substansi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para umat, kepada masyarakat, pertama adalah masalah akidah, masalah tauhid. Maka ayat-ayat yang turun di Mekah itu pada umumnya rata-rata berhubungan dengan akidah, tauhid. Dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW tentang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada masyarakat Arab. Anak Bapak semuanya, itu yang pertama. Di substansi dakwah yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah adalah masalah tauhid. Selama lebih kurang 13 tahun mengajarkan tauhid. Yang kedua, akhlak mulia. Rasulullah SAW merupakan tauladan karena keagungan akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri Nabi itu dapat akhlak yang agung. Maka dengan akhlak beliau inilah tertarik masyarakat untuk memeluk agama Islam dan mengikuti ajaran beliau. Anak Bapak semuanya, berikutnya adalah tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah.
Strategi yang diterapkan oleh Nabi yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah secara diam-diam. Pada dakwah periode sembunyi-sembunyi ini berjalan lebih kurang 3 tahun. Pada awal ini Nabi mendakwahkan Islam kepada keluarga terdekat. Yang pertama kepada istri beliau, yaitu Siti Khadijah, lalu kepada Abu Bakar Siddiq, dan kegiatan ini dilakukan di rumah sahabat, yaitu rumah Arkam bin Abi Arkam. Di sanalah Nabi membina para sahabat, membina orang-orang yang mula-mula masuk Islam, sehingga dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Di antaranya Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan lain-lain. Itulah sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam, As-Sabiqunal Awwalun. Nah, dibina di rumah sahabat Arkam bin Abi Arkam. Selanjutnya, strategi Nabi itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi telah selesai, dakwah secara terang-terangan lagi. Nah, dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika telah ada perintah dari Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Kata Allah, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Karena apa semuanya? Ketika dakwah secara terang-terang telah diperintahkan, maka para sahabat mendakwahkan kepada masyarakat. Disinilah ujian demi ujian, terutama paman beliau Abu Jahal, Abu Lahab, yang sangat tidak senang kepada Rasulullah SAW. Karena melihat begitu dari demi hari semakin banyak yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka paman beliau sendiri tidak senang dengan itu. Tapi karena para sahabat telah berangsur-angsur bertambah masuk Islam Umar bin Khattab, masuk Islam para sahabat-sahabat yang lain, dan satu paman beliau itu Abu Thalib, walaupun tidak memeluk Islam, tapi beliau selalu membela Nabi. Demikian kita simpulkan materi kita bahwa substansi dakwah Nabi periode Mekah yang pertama yaitu masalah akidah dan masalah akhlak, dan strategi dakwah Nabi yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terang. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat, dan untuk lebih jelas silahkan dibuka buku siswa dan buku Sirah Nabawiyah tentang sejarah hidup Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق